atas peserta. Salam. Alhamdulillah dari 30-an ya. Berarti hampir separuhnya ini yang masih belum hadir. Ustadz siapa dulu? Dari Mas Haizun ada? Ada. Mas Haizun gimana kabarnya? Hadir. Sehat Mas Haizun? Oh, kamera dinyalakan ya, Tat? Ya, nyalakan boleh. Ustadz nggak lama nih, nggak lihat kamu. Wah, nggak berubah ya, sama. Iya, Tat. Ya udah. Selanjutnya apa Mas Akmal Fahmi ada? Sehat Mas Akmal? Sehat. Bisa dinyalakan video. Pertama. Nah, bagus. Kecil, semuanya ya. Oke. Selanjutnya Mas Al-Huda ada? Hilang. Sehat Mas Al-Huda? Alhamdulillah. Bagus sekali itu ya, background-nya. Siap ya? Oke. Selanjutnya Mas Andika. Suaranya semua ya. Coba Mas Andika boleh dinyalakan. Iya, Gimana kabarnya Mas Andika? Alhamdulillah sehat. Lebih keren lagi background-nya. Menara apa itu? Menara apa dulu Dika? Background-nya. Tokyo Tower kan. Tokyo Tower. Apa kamu suka Tokyo ya? Oke. Lanjut Mas Varian. Ada? Iya, Ustaz. Sehat Mas Varian? Alhamdulillah Ustaz sehat. Boleh dinyalakan. Iya, Ustaz. Bentar, Ustaz. Ya, yang lainnya boleh disiapkan untuk menyalakannya. Coba agak ke bawah. Kelihatan cuma separuh aja itu. Nah, terus Mas Varian sudah siap ya. Yang lain yang masih boleh disiapkan untuk buku paketnya. Ya. Sambil Ustadz sapa satu persatu. Selanjutnya Mas Arya ya. Oh ini baru masuk Mas Arya ini. Assalamualaikum. Bisa dengar suara Ustadz? Dengar, Tat. Mana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Coba dinyalakan videonya. Seberapa baik saya ingin lihatnya. Ya, Tat. Nah, masih belum muncul. Sudah nyalakan Mas Arya? Wah ini oke bagus. Wah, pakai seragam itu ya? Apa, Tat? Pakai seragam ya? Kak kedengaran. Kedengaran. Pakai seragam enggak itu? Apa ini pakai busana, Tat? Nah, ya, busana itu apa? Seragam, kaos, jaket. Bukan kaos, kayak ya busana dipakai hari Jumat. Oh, kenapa seragammu? Masih dicuci. Dicuci. Cuci sendiri ya? Ya. Jangan dicucikan orang tua lo ya. Iya, Tat. Dicuci kan, Tat. Oke, bagus. Lanjut, Mas Farad Nadir. Atau masuk juga ya? Ada? Mas Farad Nadir, Assalamualaikum. Mas Farad.
Bisa dengar suara Ustadz? Mas Farad? Mas Farad? Farad Nader At-Tamimi? Bisa dengar nak suara Ustadz? Baik, kalau masih belum bisa merespon, masih mungkin ada kendala, Ustadz lanjutkan ke yang lain dulu. Mas Farel Ainuriski ada? Ada. Nah, alhamdulillah. Sehat ya, Mas Farel? Iya. Nah, coba dinyalakan videonya ya. Ustadz pengen lihat kesiapannya. Sudah nyala belum? Nah ini, sudah muncul. Warna orange. Nggak ada gambar kamu ini, Farel. Mas Farel, sudah nyala belum? Iya. Nah ini, oke bagus. Pakai seragam ya. Iya. Lebih bagus lagi kalau pakai peci. Nah, seperti Ustadz. Nah, lebih rapi. Ya. Jadi penilaian juga untuk sikap ya, di dalam pelajaran IPS ini. Ya. Oke, boleh dimatikan Mas Farel Ainuriski. Boleh dipakai juga pecinya. Selanjutnya, Mas Kevin Ramadan. Ada? Hadir Ustaz. Wah, alhamdulillah. Sehat ya, Mas Kevin ini ya. Tampak lebih bugar Sehat ini ya. Ustaz. Itu pakai peci lebih tampak bagus lagi itu ya, Mas Kevin ya. Sebentar Ustaz. Nah, oke, silakan. Boleh dimatikan. Ustadz lanjutkan Mas Kindi, ada? Hadir Ustaz. Mana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan dinyalakan video. Saya ingin tahu. Bentar. Itu Udah, ya, pelajaran. Nah, alhamdulillah. Tetap ini ya, Mas Kindi Yusuf. Boleh dimatikan, Mas Kindi. Mas Aufar ada? Wildan Aufar? Ada Ustadz. Nah, bisa dinyalakan video? Nah, sehat ya, Mas Wildan Aufar? Sehat Ustadz. Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu. Boleh dimatikan. Selanjutnya kita cek Mas Irfan Alim, ada Mas Irfan? Ada Ustaz. Nah, kabarnya Mas Irfan Alim? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Ini dari wajahnya udah kelihatan sehat. Dimatikan Mas Irfan. Ke Mas Muammar Nasrul Adim. Hadir Ustaz. Nah, gimana kabarnya Mas Muammar? Baik. Sehat ya? Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Coba dinyalakan videonya. Nah, saya pengen lihat nih wajah-wajah kalian. Masya Allah, bagus Mas Muammar. Sudah siap. Boleh dinyalakan, boleh dimatikan videonya. Selanjutnya Mas Abiyu Zaki. Nah, Hadir Ustaz. nah, gimana kabarnya Mas Abiyu? Baik Ustaz. Alhamdulillah. Sudah disiapkan belum bukunya? Sudah Ustaz. Oke, sip, bagus. Nah, Ustaz akan mulai pelajarannya setelah Ustaz cek satu persatu ya. Mas Dava sekarang ada? Hadir Ustaz. Gimana kabarnya Mas Dava? Baik Ustaz. Alhamdulillah. Boleh dinyalakan Mas Dava videonya. Baik. Ya, bagus ya. Nah, kalau pakai peci lebih bagus lagi loh. Tapi ada Iya. headsetnya. Iya. Nah, headsetnya taruh ke belakang.
Kalau bisa itu ya. Oke, boleh dimatikan. Mas Dafa. Selanjutnya Mas Faza Ismail ada. Ya Ustadz, Nah, gimana kabarnya Mas Faza? alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Sudah nyala belum nih videonya? Wah, tetap sehat ini ya. Pakai peci lebih bagus lagi. Tapi kalau headsetnya agak susah ya. Nah, kalau pakai earphone saja boleh pakai peci. Ya. Mas Hanif ada? Ada Ustadz. Nah, sehat ya Mas Hanif? Ya Ustadz, sehat. Alhamdulillah. Nah, coba nyalakan videonya. Wah, bagus. Coba ke bawah Mas Hanif. Nah, lihat. Wah, bagus sekali Mas Hanif ya. Oke, boleh dimatikan. Lanjut Mas Ihsan, ada? Hadir Ustaz, hadir Ustaz. Nah, sehat ya Mas Ihsan ya? Alhamdulillah sehat. Nah, coba dinyalakan videonya Mas Ihsan. Nyalakan ya, enggak? Lihat wajahnya. Wah, bagus. Cakep. Ya. Boleh dimatikan Mas Ihsan. Mas Rado ada? Hadir Ustaz. Sehat ya Mas Rado? Iya Ustaz, sehat. Coba nyalakan video bisa? Ya Ustaz. Masya Allah ya, cerah ya. Sepertinya habis sholat duha ini ya. Oke, boleh dimatikan Mas Rado. Lanjut, Mas Zaidan Khairullah ada? Hadir Ustadz. Ya, coba dinyalakan Mas Zaidan. Wait. What? Keluar. Tapi peci nggak cukup, Tat. Wah, peci siapa? Adik kamu itu? Peci ikut, Tat. Padahal udah nomor 10, Tat. Berarti kamu besar ya kepalanya ya? Iya, Tat. Jangan sombong ya, besar kepala ya. Iya, Tat. Oke, boleh dimatikan Mas Zaidan. Iya, Tat. Bagus. Lanjut, Mas Zaid Al-Rafai. Hadir Ustaz. Hadir. Saya matikan dulu suaranya yang lain ya. Mas Zaid Al-Rafai sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Nah, coba nyalakan video Mas Zaid. Sang ketua kelas ya, Zaid Al-Rafai. Masih ketua kelas kamu? Enggak tahu. Enggak Ustaz. Oh enggak, siapa ketua kelasnya? Sudah enggak ada, Tat. Enggak tahu. Loh, Enggak ada. Udah kosong ketua kelasnya? Iya. Iya, enggak ada. Non-aktif. Kenapa? Lah kamu Oke, mau baik. enggak? Boleh dimatikan Mas Zain. Ustaz lanjutkan Mas Zul Fahmi, ada? Ya, ada. Mana? Coba lihatkan wajahmu. Duh, kok pakai kaos kamu? Wah, pelanggaran ini. Kemana seragamu? Tapi kalau saya ambil, Tat. Hah? Mana seragamu? Hah? Tak ambil dulu. Nah, segera diambil. Wah, Ustaz tidak mau nilai ini ya. Lanjut, Mas Praha ada? Ada. Coba lihatkan video. Wah, coba lihat ke bawah. Pakai apa? Seragam apa kaos? Baju Ustaz. Duh, coba sama dengan Mas Zul ini. Dipakai seragamnya dulu. Nah, cuci muka tuh, kelihatan ngantuk itu. Mas Praha. Pakai dulu seragam pecinya. Mas Radit. Hadir Ustaz. Nyalakan video Mas Radit. Masya Allah, cakep Mas Radit. Boleh dimatikan. Lanjut. Rafa Gavin. Rafa Gavin. Ya. Sehat ya Mas Rafa? Sehat. Nah, nyalakan video. Oke. Wah, agak ngeblur ya kameranya. Oke, pakai HP apa laptop ini? HP, Tat.
Kayak apa ya? Iya, Tat. Boleh dimatikan videonya. Kasih, Tat. Sama-sama sudah Ustaz nilai sikapnya. Rizwan sekarang. Hadir Ustaz. Sehat ya, Rizwan? Alhamdulillah sehat Ustaz. Pak, nyalakan videonya. Seberapa kesehatanmu Ustaz pengen lihat. Wah, bagus. Mas Rizwan juga sudah siap, mantap ya. Boleh dimatikan, Mas Rizwan. Yang terakhir, Mas Romzi Norman. Wah, sehat ya Mas Romzi? Ya, Alhamdulillah. Lu kok lemas? Belum makan kamu? apa, Tat? Belum makan, kok lemas? Sudah. Sudah? Iya. Memang suaranya pelan ya kamu ya? Oke, boleh dimatikan semua videonya ya. Baik, anakku kelas 8C, alhamdulillah sudah hadir sekitar 27 orang ya, yang mengikuti meeting IPS ini. Kira-kira kurang berapa orang? Jumlahnya ada 30. Berapa jumlahnya? 30, Tat. 30. Berarti kurang 3 orang. Siapa ini ya, yang belum masuk? Kan sudah nggak ada. Wilsak. Oh, ini nih yang belum masuk. Mas. Mas belum nggak Mas. Lawakmu loh, Dik. Abimanyu itu full D ya, Abimanyu ya? Muhammad Atala Abimanyu. Kalau Muhammad Oh, Atala iya. Abimanyu full day. Abimanyu Islami Pasar, bukan. Oh, ini Wildan Syafiq. Belum. Ya tadi itu nggak masuk kan? Morning Spirit membuka kan? Lebih pasang nama tuh. Katanya Zaidan semenjak dibeliin PC jadi jarang masuk kan? Azizi Ustaz, masuk Azizi. Suara feedback ini, suaranya siapa ya? Suaranya Howet. Wet. Matikan saja ya semuanya ya. Oke, sudah. Baik, anak-anakku kelas 8C, sekarang kalian waktunya untuk menyimak materi. Untuk awal ya, Ustadz akan sampaikan, paparkan gambaran umum saja. Materi apa yang akan kita pelajari selama di semester genap ini ya. Ustadz matikan dulu video Ustadz biar lebih fokus. Baik, silakan dibuka daftar isi di buku paket kalian. Ustadz, Azizi Ibnu Muslim katanya belum masuk. Azizi, dia kan boarding, bukan full day. Udah pindah. Tapi nggak ada di sini daftarnya ya. Gak tahu, Bapak. Mungkin belum masuk. Pindah kayaknya. Nggak ada. Yang Aku nggak bisa ngundang ya, Tat. malah Karebet yang ada. Ayu Pasha, nggak ada. Atta Firdaus, nggak ada. Ya, nanti biar diatur sama Ustadz Andre ya. Untuk Azizi ya. Atau dia, bisa nggak dia itu masuk ke channelnya 8C? Oh, nggak bisa ya. Dia masuk 8C. Bisa, Tat. Tadi pagi ada kok. Aku yang undang. Aku undang. Coba, kalian undang, boleh. Nggak bisa, Tat. Gimana caranya? Cari aja Bisa. namanya. Nek kon presenter iso, nek Oh, kudu attendee nggak presenter iso. ya? Iya. Harus. Oh, dapat ya. Ustadz aja presenter. Ada Azizi. Muslim, ada itu. Oh, ya benar. Azizi. Nah. Oke, terima kasih Mas Zaidan. Dan yang lainnya juga sudah diingatkan. Baik, masih menyambungkan sambil menunggu Mas Azizi. Ustadz mulai ya untuk pelajaran ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di daftar isi ya maksudnya itu ada beberapa materi. Yang kita akan bahas di semester genap adalah bab 3 dan bab 4. Nah, di semester ganjil kita sudah membahas tentang geografi yaitu di bab 1.
dan sosiologi yaitu di bab 2. Ya. Kalau di bab 1 itu tentang kondisi alam ya negara-negara di ASEAN. Kalau bab 2 itu tentang interaksi sosialnya, mobilitas sosialnya, dan pluralitas serta konflik integrasi. Nah, di bab 3 ini ya kita akan membahas tentang ekonomi. Ya. Kalau bab 4 kita akan membahas tentang sejarahnya. Ya. Kita mulai di bab 3 dulu ya. Di daftar isi itu kalau kalian lihat ya, judul dari bab 3 itu adalah keunggulan dan keterbatasan ruang pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, serta budaya di Indonesia dan ASEAN. Jadi kita akan membahas tentang pengaruh apa ya, dari kegiatan ekonomi, ya, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara tetangga. Ya, dalam lingkup wilayah regional Asia Tenggara. Apa saja submaterinya? Ya, yaitu yang pertama adalah tentang permintaan, penawaran, dan teknologi. Ya. Ada nggak pengaruhnya interaksi yang disebabkan oleh adanya permintaan, penawaran, dan teknologi di Indonesia dan Asia Tenggara? Lalu yang kedua, yaitu tentang pelaku ekonomi. Ya. Apa saja sih, atau siapa saja yang menjadi pelaku dari kegiatan ekonomi? Nanti ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, lalu ada rumah tangga pemerintah, dan ada rumah tangga luar negeri. Ya, ini ada 4 pelaku ekonomi. Jadi kita akan bahas di meeting yang selanjutnya. Ya. Lalu yang ketiga, ya, materinya adalah tentang kegiatan perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara. Wah, ini menarik ya. Dagangan ini sangat penting ya, karena barang siapa atau negara siapa yang menguasai perdagangan, wah, dia akan bisa menguasai dunia. Seperti sekarang ini China dan Amerika ya. Perdagangan ini kita akan bahas tentang antar pulau, ya antar daerah dulu ya. Berarti antar daerah itu seperti Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Jawa Timur, Jawa Barat. Kalau antar pulau, Jawa Timur dengan Sulawesi Selatan ya. Jawa Barat berdagang dengan Kalimantan Barat ya. Papua berdagang dengan Sumatera Barat ya. Itu antar pulau. Antar negara ekspor dan impor ya, bisa lingkup regional sesama negara Asia Tenggara, bisa lingkup global ya, seluruh dunia. Kalau ekspor sudah kalian pernah pelajari di kelas 7, yaitu memproduksi barang dari dalam negeri untuk dijual ke luar negeri, itu namanya ekspor ya. Kalau impor sebaliknya, kita membeli barang dari luar negeri, hasil produksi dari luar negeri. Nah, nanti kita akan bahas secara rinci di pertemuan yang akan datang. Yang keempat, yaitu adalah upaya pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur. Ya. Jadi kita tahu bahwa negara kita ini kan sangat kaya ya akan kemaritiman, kelautannya. Nah, potensi apa saja yang bisa digali itu untuk mengembangkan ekonomi dari bidang kelautan. Selain dari bidang kelautan maritim, ada bidang agrikultur. Agri itu dari kata agraris, kultur itu budaya. Artinya kalau disatukan pembudidayaan pertanian, dari situ pertanian. Nanti kita akan bahas berbagai upaya, program di pemerintah ataupun dari lembaga swadaya masyarakat ya, tentang strategi untuk mengembangkan ekonomi di bidang kelautan dan bidang agrikultur Indonesia. Ya. Nanti kita akan bandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN seperti
seperti Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, itu kan juga banyak sekali ya pertaniannya. Myanmar, Filipina, mungkin cuma Singapura yang nggak punya ya, pertanian ini. Selanjutnya di subbab yang kelima, di bab 3 ini ada materi tentang mengembangkan berbagai alternatif ya. Alternatif itu jalan pintas dalam hal pendistribusian kembali pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Wah, ini sangat penting ya. Ini materi yang harus dipahami untuk yang ingin menjadi seorang pemimpin. Ya. Nah, pemimpin itu dituntut untuk berlaku adil terhadap yang dipimpinnya. Ya. Nah, ini salah satunya yaitu dengan mengembangkan jalan pintas alternatif untuk pendistribusian kembali, redistribusi pendapatan demi kesejahteraan masyarakat. Ya. Tentu kalau pendistribusian pendapatan itu pasti diambil dari orang yang kaya ya, untuk disalurkan ke orang yang miskin. Ya. Karena ini pendapatan. Tidak mungkin pendapatan orang miskin ya, disalurkan ke orang kaya. Tadi tidak bisa itu ya. Lanjut, itu adalah materi yang akan kita bahas di bab 3. Yang bab 4, nah ini menarik ya tentang sejarah ya, yaitu kehidupan dan perubahan sosial di Indonesia pada masa kolonialisme. Kolonialisme itu dari kata koloni, wilayah yang dikuasai ya. Atau bahasa gampangnya penjajahan, nah, masa penjajahan hingga masa pergerakan kebangsaan. Pergerakan kebangsaan itu ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi yang berciri khas nasional, tidak kedaerahan. Contohnya Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, NU itu muncul sekitar awal abad ke-20, 1900-an. Ya, awal-awal itu ya munculnya. Itu kita akan bahas sejarahnya, kehidupan apa atau perubahan sosial apa yang terjadi di masyarakat saat itu ya, masa penjajahan sampai pergerakan kebangsaan. Apa saja subbabnya yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, kira-kira ada berapa bangsa Eropa yang datang ke Indonesia untuk menjajah? Dua ya, Tan? Oh, dua. Portugis, Inggris, sama Belanda. 3, iya 3. 3. Ada 4. Apa terus? Jerman. Ya. Portugis, Inggris, Jepang. Belanda. Jepang lah Asia. Oh, kudu. Salah. Iya. Yo Kalau Jerman itu nggak pernah menjajah. Jerman itu kan Mongol. Bangsa Eropa. Mongolia kah? Enggak. Saya itu ada Spanyol, Portugis, Spanyol. Belanda, dan Inggris. Ada yang sedikit ya sebentar menjajah, tapi dia itu dalam menjajahnya tidak langsung, yaitu Prancis. Saat itu dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Ya. Prancis ini menjajah Belanda, sedangkan Belanda menjajah Indonesia. Artinya saat itu ya, Indonesia dijajah oleh dua penjajah, Belanda dan Prancis. Jadi pernah menjajah sebentar ya Prancis ya, tapi tidak langsung. Lewat dari Belanda tadi. Lewat dari. Nah, tapi nggak dihitung ya Prancis ya. Kita cuma yang 4 itu ya. Yang langsung. Ya belajar lah. Oh, Ustaz matikan suaranya. Nggak mengganggu. Nah, oke, lanjut. Untuk yang kedua, kita akan pelajari tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Nah, ini sangat penting ya. Kita harus tahu prosesnya. Bagaimana bisa penjajahan itu berlangsung. Nah, mengapa sampai sedemikian lama kita itu dijajah oleh bangsa
Eropa. Ya. Apa yang menjadi kekuatan dari bangsa Eropa? Itu nanti akan kita pelajari dengan detail. Ya. Yang ketiga yaitu, nah ini kita pelajari tentang reaksi dari masyarakat kita menghadapi penjajahan itu. Nah, yaitu adanya perang melawan penjajahan bangsa Eropa. Nah, ternyata ada perlawanan dari masyarakat kita. Kita itu tidak serta-merta mau dijajah. Nah, kita melakukan perlawanan. Nah, tetapi memang perlawanannya itu masih bersifat kedaerahan. Ya. Ada perlawanan di Sumatera, ya. Ada perlawanan di Pulau Jawa, ada perlawanan di Aceh, ya. Jadi sendiri-sendiri. Nanti akan dibagi per negara Eropa. Contoh saat Portugis menjajah, siapa saja yang melawan? Ada rakyat Aceh, Malaka, Demak. Kalau VOC ini perusahaan ya, perusahaan swasta Belanda menjajah negara kita. Maksudnya menjajah masyarakat kita ya dulu. Nah, perlawanannya yang melawan VOC ini ada dari Makassar ya, Kerajaan Goa, ada dari Trunajaya, ada Mataram juga melawan VOC, ada Mangkubumi, nah, perlawanan Raden Mas Said ini dari daerah Jawa Tengah ini ya. Banten juga melawan, lalu ada rakyat Tondano, ini juga melawan Spanyol kalau rakyat Tondano ya. Lalu untuk Belanda, nah ini yang paling lama menjajah kita, ini juga ada perlawanan dari rakyat Tondano juga, lalu ada dari Maluku, juga ada dari Tuanku Imam Bonjol ya, Perang Padri, dan ada yang terkenal di Pulau Jawa, ya, yaitu adalah Pangeran Diponegoro. Lalu ada Perang Jagaraga ya, di daerah Bali. Bali ini juga melakukan perlawanan terhadap Belanda. Lalu di Kalimantan ada Perang Banjar. Perang Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari. Nah, di Aceh ini juga melawan juga Belanda. Di Aceh ini sangat konsisten untuk melawan penjajah. Ya. Sejak Portugis sampai Belanda. Kalau di Aceh ini saat Belanda itu yang paling terkenal adalah tokohnya Teku Umar dan Teku Cik Tiro dan Cut Nyadin. Lalu kalau di Batak itu ada Sisingamangaraja yang ke-12. Selain perlawanan secara senjata ya, lawan penjajahan bangsa-bangsa Eropa, juga ada muncul gerakan sosial. Gerakan sosial ini biasanya dikoordinir oleh rakyat yang tidak memiliki kekuasaan, rakyat paling bawah. Ya, contohnya gerakan protes petani. Lalu ada gerakan Ratu Adil. Ratu Adil itu perjuangan nanti hadirnya Imam Mahdi. Ya, kenapa Mas Huda? Saya izin ke bawah dulu, Tat. Tapi error sebentar, Tat. Ya, silakan. Ya. Jadi itu ya. Bisa lihat rekordannya di YouTube. Ya, Imam Mahdi itu kepercayaan bahwa nanti itu mereka percaya bahwa Pulau Jawa khususnya ya akan diselamatkan oleh seseorang yang bisa mengatur dengan adil, Ratu Adil, ya, membebaskan dari penjajahan. Nah, ini ya. Lalu ada gerakan keagamaan, ini dari Islam, ya. Juga ada mungkin seperti gerakan tarekat, ya, Naksabandia, Qadariyah, dan Budia. Lalu ada gerakan Samin. Gerakan Samin ini adalah gerakan suku ya, tradisional yang dipimpin oleh Suron Tiko Samin. Nah, ya. Ini juga gerakan yang melawan pemerintah kolonial. Jadi ada dua ya perlawanan ya, dari yang berkuasa
lalu ada yang dari yang nggak berkuasa. Sama-sama melawan penjajah bangsa Eropa. Yang terakhir, yaitu kita akan pelajari tentang sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, ini juga menarik ya. Pergerakan kebangsaan Indonesia ini merupakan zaman keemasan. Karena saat itu lahirlah tokoh-tokoh nasional yang memiliki ide-ide brilian untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Contohnya ada Dr. Sutomo yang mendirikan Budi Utomo. Lahirnya sekolah-sekolah Islam itu juga pada zaman ini ya. Madrasah dunia itu banyak yang lahir ya. Pesantren, pondok zaman ini. Lalu ada peran kaum dari terpelajar, nanti kita akan bahas. Juga ada nanti selain Budi Utomo ada organisasi indisipartis ya, dengan pendirinya yang dikenal 3 serangkai, yaitu Suwardi Suryaningrat atau kita kenal Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Lalu yang kedua adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, dan yang ketiga ya, dari 3 serangkai ini adalah orang Belanda, namanya Douwes Dekker. Douwes Dekker ini dikenal nama Indonesianya Danu Dirja Setiabudi, yaitu Indo-Belanda ya. Artinya dia itu keturunan dari orang Belanda dan orang Indonesia. Dia bersimpati untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan menentang kekejaman Belanda. Nah, lalu ada organisasi Muhammadiyah, ya, dengan tokohnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Juga ada organisasi yang bersifat daerah, etnik, ya. Nah, contohnya ada Sarekat Ambon, ya, Minahasa, Perserikatan Madura di Surabaya, Sarekat Sumatera. Juga ada yang bersifatnya kepemudaan, contohnya Trikoro Darmo. Lalu ada beberapa organisasi pemuda yang lain, Yong Batak, Yong Sumatera Lempon, Yong Borneo. Kalau Islam ada Yong Islamiyeten Bon. Ada gerakan kepanduan, organisasi pergerakan wanita, banyak sekali ya. Dan ada yang sifatnya seperti Al-Irsyad, ya. Lalu ada NU, Nahdlatul Ulama. Nah, kalau yang sifatnya kebangsaan ada Perhimpunan Indonesia PI. Ini mahasiswa-mahasiswa yang cerdas yang mendirikan Perhimpunan Indonesia ini, yaitu seperti Muhammad Hatta, yang Iwa Kusuma dan Nazir Pamuncak, Ali Sastra Wijoyo. Ini yang kuliah di Belanda, mendirikan Perhimpunan Indonesia. Lalu juga ada PKI, ya, Partai Komunis Indonesia. Ini awal dari lahirnya PKI. Dan saat itu PKI masih melawan Belanda. Nah, dia itu masih tergolong organisasi yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Lalu ada partainya Bung Karno, presiden pertama kita, yaitu PNI, Partai Nasional Indonesia. Nanti juga ada beberapa gabungan partai, Partindo, GAPI, ya, Parindra, Gerindo. Juga ada organisasi Taman Siswa di bidang pendidikan ya, yang didirikan oleh siapa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Pendidikan Indonesia. Ya. Tanggal lahirnya itu tanggal ini dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Itu kalian harus tahu ya. Iya, Tan. Lalu juga ada tentang perjuangan kita di dalam Foxtrot. Nah, siapa yang ada Foxtrot? Pak Ustadz, mohon maaf tadi keluar sebentar, jaringan putus. Nah, ada yang tahu kata Foxtrot? Coba Mas Radityo, kira-kira tahu enggak?
Dalam Ustaz. Apa itu Foxtrot? Foxtrot. Googling, googling. Boleh googling, boleh. Oh, Searching. bentar Ustaz. Coba, ayo, yang tahu, cepet-cepetan. Siapa? Angkat tangan. Cara berdansa dalam langkah dua atau dua tempat termasuk langkah-langkah jalan perlahan, cepat dan sebagainya. Foxtrot. Angkat tangan dulu. Ustad. Apa? Tulisannya kayak apa, Tat? Tulisannya FOLKSRAAD. Coba dicari, googling, siapa yang bisa menemukan artinya. Aku Tat, Zaidan. Saya Ustaz. Silakan. Angkat tangan Ustaz. Aku sih lo. Siap. Mas Radit dulu. Yang angkat tangan aku duluan loh. Ya nggak apa-apa, nanti Ustaz nilai semua. Yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harfiah berarti Dewan Rakyat adalah semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Oke, Wikipedia ya. Enggak yo. Kalau Mas Wikipedia. Mas Zaidan Iya, Tat, sama. Oh sama. Berarti sumbernya sama. Oke, benar Ada ya. di Wikipedia kok. Iya. Foxtrot itu semacam dewan. Kalau intinya adalah dewan penasehat. Tugasnya dan wewenangnya itu memang sangat terbatas nantinya. Jadi jangan dibayangkan seperti DPR sekarang ya. Tapi Foxtrot ini lebih banyak anggotanya dari Belanda. Sedangkan orang Indonesianya cuma sedikit. Ya. Cuma 38. Cuma 15 orang yang pribumi. Ya, jadi tidak mewakili ya, tidak mewakili dan tidak bisa menentukan keputusannya. Karena kan terlalu minoritas. Sehingga percuma sebenarnya Foxtrot ini ya. Cuma akal-akalan Belanda saja. Isinya diskriminasi doang, Tat. Tak baca-baca sampai bawah. Jadi, iya benar. Jadi Foxtrot ini cuma akal-akalan Belanda demi untuk memenuhi kewajiban dalam hak bersuara, berpendapat. Tetapi Ustadz, Huda jaringannya error lagi. Tadi dia WA saya. Dia ada di room tapi dia nggak bisa dengar Ustadz gitu. Nanti gitu, mungkin iya. ini Jaringannya enggak- error. Mau relog dia. Oke, nggak apa-apa. Mungkin agak Bisa lama. mendengarkan recordnya, rekamannya ya. Kita nanti. Baik, selanjutnya yaitu nanti akan masuk ke ide dari persatuan dan kesatuan. Nah, ada Manipol 1925, Manifesto Politik. Lalu ada Kongres Pemuda yang akan melahirkan peristiwa yang sangat bersejarah yang kita peringati tanggal 28 Oktober, yaitu apa? Sumpah Pemuda. Ya. Bisa dengar nih suara Ustaz? Bisa dengar. Bisa ya? Bisa, Tat. Ini akan lahirnya ide-ide persatuan ya. Nah ini hanya bisa dituangkan, dipikirkan oleh orang-orang yang memiliki intelektualitas pendidikan yang sangat tinggi. Sugondo. Sangat pinter sekali ya. Nah, mereka itu kalau belajar sekolah itu sangat teman, sungguh-sungguh. Bahkan banyak yang menguasai bahasa lebih dari 5 bahasa asing. Nah, kalau sekarang mungkin sudah sedikit orang-orang yang bisa menguasai bahasa asing. Baik, selanjutnya setelah Ustadz kabarkan ya. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Udah Tat, saya udah Tat. Oh ya, sudah. Silakan simak kembali. Kita lanjut halaman 142, ayo Mas Zaidan. Gitu. Buka halaman 142, kita masuk ke materinya sedikit saja ya. Masih ada Karena waktu sudah mepet. 15 menit ya? Iya, 13 menitan.
13 menit, berarti jam setengah salah. Oke. 142, langsung dibuka. Ustaz paparkan sekilas. Yaitu tentang, ini, permintaan penawaran dan teknologi. Nah, kalau kalian lihat itu ada gambar kondisi alam, pegunungan, dan pantai. Nah, tentu kalau kalian lihat ya, kondisi alamnya sangat berbeda. Ya. Kalau di pegunungan, kalian lihat ada banyak tanaman ya. Di balik rumah-rumah itu ada tanaman, ya. Ada perkebunan, ya. Pertanian. Sedangkan kalau di alam, itu cuma ada pohon-pohon yang ciri khasnya pohon-pohon daerah pantai. Nah, kalau di kondisi alam pantai ya, tidak ada kayak perkebunan, nggak ada. Tetapi kalau di pantai ini pasti banyak ikannya ya. Nah, sehingga dari kondisi alam yang berbeda ini ya, nanti akan menimbulkan terjadinya proses interaksi antar ruang. Nah, di antara masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dengan masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Contoh, orang pantai ingin makan buah, tapi di pantai, daerah pantai nggak ada yang bercocok tanam, sehingga dia harus membeli ke orang-orang yang ada di daerah pegunungan. Sebaliknya, orang pegunungan juga ingin makan ikan, tapi mana ada pegunungan ikan laut? Nggak ada ya. Nah, sehingga dia harus membeli dari orang-orang yang ada di pantai yang banyaknya kebanyakan berprofesi sebagai nelayan yang mencari ikan. Nah, dari sini ada yang namanya permintaan dan penawaran. Nah, kita tahu ya bahwa negara kita ini kan sangat kaya ya sumber daya alamnya ya. Kalau dilihat di BPS, Pusat Statistik tahun 2017, kita ini memiliki 17.504 pulau. Nah, bayangkan ya, yang kalau Ustadz ini baru menginjakan kaki di 2 pulau, Jawa, Madura, masih kurang 17.502 pulau lagi. Banyak sekali ya. Dan selain pulaunya juga ada flora dan fauna, keragamannya. Banyak sekali keanekaragaman hayati di Indonesia ini ya. Hampir 15% anekaragaman hayati di dunia itu ada di negara kita. Potensi ini sangat kaya sekali ya. Dan banyak sekali spesies tumbuhan berbiji, tumbuhan lumut. Wah, tumbuhan lumut itu ya, jenisnya, spesiesnya ada 2.400 di Indonesia. Wah, luar biasa ya. Sampai mumet ilmuwan nih. Beda nu. Mumet ya untuk membedakan itu ya. Hewannya ya, kupu-kupu ada 1.900 jenisnya. Nah, ini kalau dilihat dari data dari LIPI. LIPI itu apa? Halaman 143 ya. LIPI. LIPI ya? LIPI, LIPI, ada yang tahu? Ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ya, benar. Ini kumpulan dari orang-orang atau peneliti-peneliti yang sangat expert di dalam bidang keilmuannya. Nah, jadi ini data dari LIPI ya, yang menunjukkan keanekaragaman yang sangat kaya. Tidak usah diragukan lagi. Tidak diragukan ya. Lalu karena tadi besarnya beragamnya keanekaragaman ya, ini terkait dengan kondisi iklim dan fisik wilayah kita. Karena kita ini banyak suhu dan curah hujannya tinggi ya, membuat beragamnya tumbuhan tadi ya. Tetapi ya adanya keberagaman sumber daya itu membuat tadi ya timbul permintaan dan penawaran. Juga ya, persebarannya tidak merata ya. Ada yang memiliki barang yang berlebih ya. Contoh produksi di Bojonegoro itu padinya berlebih ya, sampai panen raya namanya ya. Ada juga yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan, contohnya di Flores itu kekurangan padi, nggak ada yang nanam padi di Flores ya, daerah Nusa Tenggara itu ya. Nah, keadaan ini nanti akan mendorong terjadinya penawaran, permintaan suatu barang. Juga ada nanti penawaran dan permintaan internasional ya, yang disebut dengan perdagangan internasional, impor dan ekspor. Ya.
Tapi karena negara kita ini adalah negara yang tropis ya, karena kekayaan alamnya cukup banyak, jadi kita tidak khawatir ya, dan kalian harus bersyukur ya, dilahirkan di negara yang sangat kaya sumber daya alamnya. Potensi ikan kita juga banyak, ya. Budidaya perikanan darat, ya. Bahkan terumbu karang kita itu ya, yang paling banyak di dunia. Terumbu karang itu adalah habitatnya para makhluk laut, ya, ikan, cumi-cumi. Dan juga banyak diperjualbelikan. Nah itu hal yang lain ya, itu yang menjadi pelanggaran manusia dalam mengelola alam. Ya, yang dijual secara ilegal. Bahkan kalaupun legal itu terlalu berlebihan menjualnya. Ya. Diresmikan negara tapi terlalu banyak menjualnya, itu nggak boleh juga ya. Demi keuntungan pribadi. Lalu halaman 144 kalian lihat itu ada persebarannya ya. Hasil tambang. Kalau di Jawa Timur di Gresik itu ada apa? Gambar kotak itu ya, semen. Nah, kalau di Bojonegoro ada fosfat dan nikel. Kalau di Tulungagung ada marmer. Nah, ada kayak gambar merah itu ya, kotak merah. Lalu kalau di daerah Gunung Welirang ada aspal. Nah, dan setiap daerah berbeda-beda ya. Kalau lihat di Papua itu lebih banyak minyak bumi. Nah, kalau di Sumatera juga ada minyak bumi, ya. Juga ada perkebunan ya. Itu banyak sekali ya. Kapur juga ada, tambang kapur. Bukan perkebunan sih, ini ya, tambang ya, tambang kapur ya. Kalau perkebunan hasil pertanian kalau lihat di peta yang di bawahnya hasil bumi. Nah ini ya. Kalau di Sumatera ada kelapa sawit paling banyak. Kalau di Jawa ada padi. Kalau di Papua apa? Sagu, ya, sagu. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri ya. Ada nama itu sendiri. Nanti kalian ya masuk ke halaman 146, coba lihat. Nah, ini ya tentang perbedaan potensi tadi daerah itu akan menimbulkan rasa saling keterikatan antar daerah. Daerah yang satu ya tergantung terikat dengan daerah yang lain. Begitu sebaliknya. Sehingga akan nanti mempererat integrasi antar daerah di Indonesia yang akan membawa pada persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu sangat penting sekali ya. Juga karena ada perbedaan teknologi ya. Contohnya kalau di Jogja itu produksinya batik, sedangkan di Jepara itu ukir-ukiran. Nah, jadi kalau orang Jogja terkenal dengan batik ya, kalau Jepara terkenal dengan ukir-ukiran yang bagus. Nah, memiliki keunggulan masing-masing. Nah, ini bisa saling menguntungkan jika bersedia untuk bertukar. Nah, dalam ilmu ekonomi itu sangat menguntungkan. Baik, dari gambaran tentang permintaan penawaran teknologi itu mungkin ada yang ditanyakan. Dari perbedaan sumber daya alam itu pernah terjadi pertengkaran yang hebat gitu nggak? Oh, perbedaan sumber daya alam itu pernah terjadi pertengkaran yang hebat. Pasti pernah ya, pasti pernah ya. Tapi mungkin bisa diatasi ya secara kekeluargaan dan mungkin lokalitasnya masih kecil sampai
mungkin antar suku, antar desa ya, saling berperang untuk mendapatkan sumber daya alam. Mungkin juga kalau yang sekarang yang hangat itu ya, banyak pertentangan antara rakyat ya, terutama rakyat yang daerah-daerah yang terpencil ya, daerah-daerah yang terpelosok dengan pemerintah. Ada pertentangan ini ya, karena pemerintah ingin membangun sebanyak-banyaknya infrastruktur, tapi ternyata infrastruktur itu membumi hanguskan alam di daerah-daerah yang pelosok itu ya. Tidak ada pertentangan itu antara rakyat dengan pemerintah. Oke, bagus Mas Zaidan. Yang lain ada yang ingin ditanyakan selain Mas Zaidan? Siapa? Udah, Dat. Ya, kan. Nah, kalau misalnya itu Dat yang Aceh atau daerah atau Papua gitu Dat yang mau keluar dari Indonesia itu karena apa Dat? Atau itu karena separatis, karena dia menganggap kita kan orang susah. Mungkin juga ada kaitannya dengan sumber daya alam Papua yang sangat digali terlalu berlebihan oleh Freeport maupun oleh pihak swasta. Kalau di Aceh itu karena dia ingin menerapkan aturan Islam ya, kehidupannya. Nah, itu jadi alasan apa dia ingin dari Indonesia. Tapi sama Indonesia nggak diizinkan ya Dat? Sama Indonesia diizinkan nggak apa-apa, tapi nggak usah memisahkan diri. Itu namanya Pak SBY ya. Pak SBY ini berhasil untuk melobi Aceh agar tidak keluar dari Indonesia, tapi diberikan hak untuk ada aturan sendiri di sana ya, bukan menggunakan aturan Indonesia. Juga ada partai politiknya juga ada beda. sendiri di sana. Beda, nggak ada PDIP, nggak ada di sana. Di sana damai, nggak ada korupsi jarang. Seperti itu ya. Kayak negara sendiri tapi di dalam negara gitu ya. Negara dalam negara. Iya, gitu. Dalam sistem organisasi. Seperti itu ya. Oke, baik, karena sudah pukul 9.30 ya, mau mendekati, Ustadz akan akhiri pelajaran IPS hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Menangnya. Jika akan Ustadz mungkin ada poin ya, nanti pertemuan kapan nanti itu saja ya. Baik, Ustadz akan tutup ya dengan majelis. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, recordnya diakhiri Tat biar kualitasnya lebih bagus Tat. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum.